Saya masih gimana ya, kalau di hukum agama kan harus memaafkan, cuman ya balik lagi ya. Saya sekarang ketentuan ya berdasarkan ya apa ya, udah dijalankan sesuai. Ya, kita mau ngambil ini ya, ada undangan dari Polres bahwa ada surat SP2HP ya, perkembangan hasil penyidikan, di mana yang katanya sudah dinaikkan ke status terlapor sebagai tersangka. Tapi saya mau mengambil surat ya. Kita alhamdulillah sudah melaporkan dari tanggal 23 Maret 2025 kemarin, dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita melaporkan ya undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana ancamannya bisa sampai 10 tahun. Ya, tadi kita sudah dipanggil ya oleh Ibu Kanit dan juga Bapak Panit telah memberikan surat SP2HP lanjutan, di mana juga disertakan juga surat penetapan tersangka kepada terlapor Bapak Yogi Rinaldi sebagai dalam hal ini terlapor, dan juga suami klien saya Ibu Meta. Dalam hal itu tadi juga sudah surat penetapan tersangka juga sudah diberikan kepada terlapor ya, dan juga kepada kejaksaan, dan minggu depan kemungkinan akan dipanggil sebagai tersangka dari terlapor kami Bapak Yogi Rinaldi. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Jakarta Timur yang telah sigap dan juga cepat menangani kasus KDRT ini ya terhadap klien saya, yang dimana kami melaporkan pada tanggal 23 Maret 2025 dan sudah naik penyidikan, dan sekarang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka. Dan juga kami juga tadi juga sudah dalam kasus perceraian terhadap tergugat terhadap orang yang sama, itu sudah masuk pada kesimpulan, dan pada tanggal 30 September ini akan jadwalnya putusan ya, seperti itu. Kesimpulan isinya apa, Bang? Ya, kesimpulan ya kami ya memang hasil kesimpulan persidangan memang benar klien saya mengalami ada KDRT, ada juga penganiayaan juga, dan juga sudah ada penalakan dan lain-lain. Jadi kesimpulannya memang klien kami sudah melakukan gugatan, dan kita mengajukan hak anak juga. Ya, kami harap juga putusan nanti tanggal 30 September ya, majelis hakim bisa jeli untuk memutuskan seadil-adilnya kepada klien saya, seperti itu. Ya, Pak Meta mungkin suami tersangka udah jadi gimana kan? Saya sih sekarang udah nggak terlalu mikirin banget ya. Yang saya pikirin sekarang lebih fokus ke anak ya. Sekarang cuman apa kata Pak Maci aja deh, ikutin jalur hukumnya seperti itu. Ikhlas ya Mbak Meta? Iya. Ikhlas? Udah ikhlas, karena yang saya fokusin sekarang ya anak. Di luar lain-lainnya ya apalagi kayak bapaknya gitu. Kecuali kalau dianya mungkin masih memikirin anaknya sih, kita juga pasti mikirin ya. Dia kan nggak ada mikirin anaknya sama sekali gitu. Artinya sampai sekarang belum ada laporan juga yang dikasih juga? Nggak ada. Ya udah, saya ikutin aja apa kata kuasa hukum dan juga dari kepolisian. Dari sekian waktu yang ada, mungkin ada sebulan berlalu ya, ada nggak komunikasi sama Pak Yogi? Nggak ada. Sama sekali enggak. tidak ada. Tidak ada komunikasi, WhatsApp tidak ada, menanyakan anak-anaknya tidak ada gitu, tidak ada sama sekali. Jadi udah benar-benar melupakan diri atau bagaimana? Udah gitu aja sih, sekarang udah dengan berjalannya waktu, dengan kesibukan ya itu tadi, lebih ke nyibukin diri aja deh. Tapi mungkin Mbak Meta apakah sudah memikirkan mengenai rekam jejak gitu kan, anak-anaknya nanti kan akan tahu tuanya sampai gimana Mbak Meta udah memikirkan ke arah situ belum? Oh, udah sih. Ya memang harus dikasih pelajaran kali ya gitu. Udah ikhlas aja sekarang. Artinya dari anak-anak, walaupun memang masih kecil sih ya, memang belum tahu mengenai Sayang ya.
Iya belum ngerti sih anak-anak juga. Kalaupun misalkan anak-anak nanti suatu saat udah besarnya tahu nanyain, ya paling dikasih arahan, dikasih tahu gitu kan. Apalagi sekarang adanya jejak digital kan. Ya udah, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Masih mungkin akan berarti untuk P21 masih panjang prosesnya. Kalau untuk P21 kan memang dipanggil dulu tersangka. Pemanggilan tersangka baru nanti pemberkasan ya tentunya akan dikoordinasikan sama jaksa antara kepolisian dan kejaksaan. Dan apabila nanti ada P19 mungkin ada yang ditambahkan, apabila tidak ada ya langsung bisa P21 gitu. Kita juga kan nggak tahu, itu hak penahanan juga ada di kepolisian, tetapi memang dari hak pasal-pasalnya itu kan potensinya 10 tahun ya. Kalau ayat 2 itu di pasal 44 Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal Undang-Undang 23 tahun 2004 seperti itu. Ya, kami harap polisi dan jaksa bisa jeli apakah di sini harus ada penahanan atau tidak. Tapi yang saya dengar dari tadi tim penyidik, saudara terlapor ini atau tersangka ini mengajukan pengunduran untuk pemeriksaan minggu depan. Kita lihat saja apakah benar atau tidak. Seperti itu kita masih menunggu. Dan nantinya juga setelah putusan dari perceraian kita akan kaji juga apakah saudara tergugat ini akan memberikan nafkah kepada anaknya, patuh tidak sama pengadilan untuk memberikan nafkah kepada dua anaknya. Apabila dia acuh, menyepelekan, kita masih mencadangkan hak hukum kita mengenai ada penelantaran anak ya, yang tentunya putusan itu akan kita eksekusi apabila dari tergugat lalai dan acuh terhadap putusan pengadilan, seperti itu. Saya masih gimana ya, kalau di hukum agama kan harus memaafkan, cuman ya balik lagi ya, saya sekarang ketentuan ya berdasarkan ya apa ya, udah dijalankan sesuai hukum aja gitu. Kalau misalkan memang harus dihukum 10 tahun, ya saya nggak masalah. Misalkan dia minta maaf atau apa, ya maafnya seberapa ini gitu. Sampai sekarang aja nggak ada komunikasi gimana minta maaf, ya kan. Harusnya kan ada basa-basi atau apa, nggak ada sama sekali sih. Jadi ya apa ya, nggak tahu deh. Sekarang udah pasrah aja. Tapi sebetulnya udah nggak mau tahu ya urusan itu gitu, urusan si Yogi gitu. Udah dianya juga nggak ingat sama anak. Udah gimana ya, saya seorang ibu banting tulang buat anak. Yang waktu itu loh bulan apa ya Pak, Juni ya? Juni. Iya Juni ya. Iya yang 3 juta itu Juni. Iya makanya. Ya kita bersyukur aja dia udah transfer walaupun udah lama. Juni, ini Juni ya kan, Juni terakhir dia transfer 3 juta. Juni, Juli, Agustus, September, udah 3 bulan lah ini gitu. Sebenarnya idealnya berapa sih nafas? Ya yang wajar aja lah. Saya aja membeli anak-anak di susu aja bisa sampai 45 juta loh dalam waktu 2 minggu ya. Itu 2 anak tuh susu aja, di lain-lain seperti kayak makan sandangnya kayak gitu-gitu, pampersnya itu beda lagi gitu. Kayak kurang gitu. Ya. Belum lagi kan bayar mbaknya ya kan, mau nggak mau kalau saya nggak bayar mbak, saya di rumah saya nggak bisa kerja dong ya kan, saya nggak bisa nafkahin anak saya gitu. Mau nggak mau saya kan pakai mbak gitu, pakai susnya kayak gitu. Oke, ada pesan untuk semuanya dari Pesan apa ya? Iya. Untuk kooperatif mungkin untuk hadir. Ya harus kooperatif lah, nggak usah yang bertele-tele. Maksudnya kita juga sesuai arahan kok, sesuai menjalankan hukum ya Pak ya. Ya kata Polres begini ya udah kita datang. Gitu. Di pengadilan agama juga sama kok, saya datang terus kayak gitu. Ci, ada pesan terakhir? Ya harus kooperatif dan jangan lupa ya kewajibannya kepada anak, karena tidak ada bekas anak ya. Apabila tetap lalai pasti ada konsekuensi hukumnya, tinggal kita kaji dan ikut apa kata ini aja klien saya, bagaimana kalau emang ada celah hukumnya, ada bentuk tanggung jawab yang tidak bisa diselesaikan, kita akan menempuh jalur hukum lagi.
apa boleh buat seperti itu. Mbak, apalagi anak pernah nanya nggak sih keberadaan? Nggak ngerti juga, masih 2 tahun. Tapi kalau misalkan ada sosok laki-laki gitu, maksudnya kayak asisten saya atau misalkan tukang galon kayak gitu kan datang atau siapa kan udah pada kenal tuh, tetangga atau security di situ, udah dia tuh minta peluk, minta kayak jalan-jalan, ya udah pakai motor, ya udah jalan-jalan kayak motor, ya udah seneng gitu loh. Sedih nggak sih artinya nggak ada figur ayah jadinya? Ya pastilah, pasti sedih, apalagi anak-anak saya masih pada kecil ya, masih butuh kasih sayang, nggak cuma kasih sayang dari ayah aja sih. Jadi kan memang dari saya kan memang udah nggak ada keluarga ya, mama papa udah nggak ada, jadi nenek kakeknya udah nggak ada, cuman paling yang mertua saya yang itu gitu kan. Tapi kan apa boleh buat, apa saya nggak punya daya gitu, nggak punya ayah, udah nggak punya kekuatan apa-apalah, hanya cuma berdoa, kerja sekarang buat anak-anak deh gitu. Saya nggak berharap banyak juga sama yang di sana, berharap juga seperti ini kan. Sekarang bisnis juga ya, bisnis apa? Iya, aku makanan, bisnis makanan, aku jualan peyek. Aku jualan peyek, alhamdulillah peyek aku laris manis. Empal juga, peyek aku tuh untungnya cuma berapa puluh ribu ya kan. Cuma kalau kalau satu toples nih ya kan, satu toples yang beli bisa sampai 20 toples ya kan, satu hari loh itu. Dikalikan aja 30 hari, ya Allah, Masya Allah udah dapat bisa bayar mbak-mbak gitu kan. Empal juga sama, aku kemarin coba jualan empal, alhamdulillah laku. Jualan ke teman-teman arisan gitu, teman-teman artis yang lain. Kalau artis kan gitu, kalau sekali beli, udah kirimin 10 toples, kirimin dengan rasa ini. Siapa aja yang gitu. udah beli, Mbak? Banyak, ya artis udah banyak banget Pak. Teman-teman aku juga sekalinya banyak, nggak ada yang belinya satu, pasti lebih dari 2. Tadi aja barusan Saskia Gotik ambil, ya udah kata gitu. Saskia Gotik Gotik tadi ya ambil empal juga, nyobain empalnya, terus sama peyeknya dari kemarin udah pesen terus kan, ini pesen lagi gitu. Memang peyekku enak banget, Masya Allah. Support dari teman-teman lumayan banyak ya? Banyak, makanya itu buat alhamdulillah buat tambah-tambahan anak ya kan, tambah-tambahan anak buat bayar mbak, buat beli susu lah gitu.